Sebuah perkampungan tua di Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini terdapat perdukuhan yang diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit, yaitu perdukuhan Mangir. Setelah perdukuhan Mangir dipegang oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo, perdukuhan Mangir menjadi ramai. Banyak pendatang-pendatang yang ingin menetap dan bergabung di Desa Mangir. Namun kemajuan dari desa atau perdukuhan Mangir ini dianggap oleh Panembahan Senopati di Kasultanan Mataram sebagai salah satu bentuk pemberontakan, karena Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak mau tunduk dan tidak mau menyerahkan upeti kepada Kasultanan Mataram. Untuk itu Kanjeng Panembahan Senopati mengutus prajurit untuk datang ke Mangir, menanyakan karena apa sehingga Ki Ageng Mangir tidak mau sowan dan tidak mau tunduk kepada Mataram. Dan tak lama Ki Ageng Mangir pun kedatangan utusan dari Mataram yang sedianya ingin mengajak Ki Ageng Mangir sowan ke Panembahan Senopati, akan tetapi Ki Ageng Mangir tidak mau dan tidak bersedia, karena Ki Ageng Mangir Wonoboyo menganggap bahwa tanah atau bumi Mangir merupakan tanah perdikan, tanah yang bebas dari Mojopahit. Untuk itu beliau tidak bersedia tunduk kepada Mataram. Hal inilah yang menjadi laporan kepada Kanjeng Panembahan Senopati bahwa Ki Ageng Mangir memberontak. Padahal menurut sejarah lain bahwa Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak memberontak, melainkan membangkang dan tidak mau tunduk. Terjadilah peperangan antara utusan dari Mataram dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Ageng Mangir Wonoboyo memiliki salah satu pusaka yang sangat ampuh yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Pusaka itu yang bernama Tombak Baru Klinting. Setelah Ki Ageng Mangir Wonoboyo mengeluarkan Tombak Baru Klinting, maka prajurit atau utusan Mataram pun lari tunggang langgang. Sesampainya di Kasultanan Mataram, para utusan Panembahan Senopati pun melaporkan bahwa Ki Ageng Mangir Wonoboyo mempunyai pusaka yang sangat ampuh yang bernama Tombak Baru Klinting. Seketika itu pula Panembahan Senopati ingin memiliki pusaka Tombak Baru Klinting itu. Maka tidak lama Panembahan Senopati pun mengutus para prajurit untuk perang melawan Ki Ageng Mangir. Tapi rupa-rupanya niat Panembahan Senopati pun dapat dicegah oleh Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani tidak menghendaki ada peperangan lagi dan tidak menghendaki ada korban jiwa di rakyat kecil. Akhirnya Ki Juru Mertani pun matur atau bilang kepada Panembahan Senopati
bahwa untuk memiliki pusaka tumbak baru Klinting tidak harus dengan peperangan, tetapi dengan jalan dicuri. Untuk itu Ki Juru Bertani pun matur kepada Panembahan Senopati bahwa yang bisa mencuri pusaka tumbak baru Klinting adalah putranya yang bernama Roro Pembayun. Akhirnya Kanjeng Panembahan Senopati pun mengutus putranya yang bernama Roro Pembayun untuk mencuri pusaka tumbak baru Klinting dengan cara Mbarang Tayub dan Roro Pembayun disuruh menyamar sebagai Ledek Tayub. Setelah beberapa hari Roro Pembayun barang atau ngamen di Desa Mangir akhirnya terdengarlah oleh Ki Ageng Mangir. Dan pada suatu malam Ki Ageng Mangir pun ikut berjoget, ikut menari tayub bersama Roro Pembayun. Rupa-rupanya Ki Ageng Mangir Wonoboyo jatuh cinta setelah melihat kecantikan dari Roro Pembayun itu. Dan akhirnya Roro Pembayun pun diambil istri. Dan Roro Pembayun pun tidak menolaknya karena dia juga jatuh cinta kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Setelah berjalan 4 bulan dari hari perkawinan itu, Roro Pembayun telah hamil mengandung putra dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Pada suatu malam, Roro Pembayun matur kepada Ki Ageng Mangir terus terang bahwa dia adalah putra dari Mataram, yaitu putra Panembahan Senopati. Betapa kagetnya, betapa kecewanya Ki Ageng Mangir Wonoboyo setelah mendengar ucapan Roro Pembayun. Saat itu pula Ki Ageng Mangir ingin membunuh istrinya yang tercinta itu. Tapi demi janin yang dikandung oleh Roro Pembayun dan demi cintanya yang sangat besar kepada Roro Pembayun, niat ingin membunuh akhirnya digagalkan. Dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo pun tetap mau menerima Roro Pembayun sebagai istrinya. Akhirnya pada suatu hari Roro Pembayun pun mengajak suaminya yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk sowan kepada Romo Panembahan Senopati di Mataram. Karena saking cintanya kepada istrinya, Ki Ageng Mangir pun tidak keberatan untuk sowan ke Mataram. Betapa senangnya, betapa bahagianya Kanjeng Panembahan Senopati melihat putrinya Roro Pembayun datang bersama suaminya. Saat itu pula Panembahan Senopati memandang Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagai menantu juga sebagai musuh Mataram. Maka Panembahan Senopati pun segera memanggil Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk mendekat dan bersujud. Maka di saat Ki Ageng Mangir Wonoboyo bersujud menyembah kepada Panembahan Senopati, tangan Panembahan Senopati pun memegang kepala Ki Ageng Mangir dengan membenturkan secara keras kepada batu gilang tempat duduk Panembahan Senopati. Seketika itu Ki Ageng Mangir pun wafat di depan istri dan mertuanya.